Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Keraing Tube. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, video kali ini akan membahas tentang penyebab kegagalan pada masa brooding ayam broiler yang barangkali mungkin pernah dialami oleh sebagian peternak. Telah diketahui bahwa perkembangan genetik ayam broiler saat ini sangat luar biasa pesatnya. Lihat saja, untuk mencapai berat badan 2 kg, ayam broiler hanya membutuhkan waktu pemeliharaan singkat, yaitu sekitar 32 hari saja. Oleh sebab itu, untuk mendukung potensi genetik tersebut, tentunya peternak wajib memenuhi semua kebutuhan ayam broiler dengan baik. Jika tidak, perkembangan potensi genetik tersebut tidak akan muncul. Meski diciptakan dengan potensi genetik yang luar biasa, ayam broiler modern tetap memiliki kelemahan. Kelemahan itu antara lain pertumbuhan bulunya lambat atau bulunya sedikit, malas, mudah stres, dan sangat peka terhadap serangan bibit penyakit. Berbagai kelemahan itu harus bisa diantisipasi oleh peternak mulai dari awal pemeliharaan, terutama pada masa-masa kritis pemeliharaan. Masa kritis ayam broiler adalah masa di mana ayam sedang dalam masa pertumbuhan yang sangat pesat. Kapan terjadinya? Masa kritis ini terjadi pada 2 minggu pertama pemeliharaan yang lebih dikenal dengan nama masa brooding. Kenapa masa brooding penting? Karena saat anak ayam atau DOC baru ditetaskan, sistem pencernaan dan kekebalannya belum berkembang sempurna dan ayam belum siap menghadapi perubahan suhu lingkungan. Namun ketika anak ayam mulai masuk masa kritis, sedikit demi sedikit saluran pencernaan, sistem kekebalan, sistem termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh, dan bahkan kerangka tubuh DOC akan mengalami perkembangan. Keberhasilan melalui masa kritis ini akan ditandai dengan tercapainya target masa brooding berupa berat badan, konsumsi pakan, FCR, dan mortalitas yang sesuai standar. Keberhasilan masa brooding ini akan berpengaruh penting terhadap keberhasilan pemeliharaan selanjutnya. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa masa kritis atau masa brooding memang sangat penting diperhatikan peternak. Meski demikian, kadang peternak tidak menyadarinya sehingga terjadi kelalaian. Berikut 5 kelalaian yang sering dilakukan peternak yang menyebabkan terjadinya gagal brooding. 1. Kandang brooding belum siap saat DOC datang. Kondisi ini terjadi terutama jika masa istirahat atau kosong kandang yang diberlakukan terlalu singkat, sehingga peternak belum sempat melakukan pembersihan kandang atau peralatan secara menyeluruh. Jika hal ini terjadi, maka DOC tidak akan segera mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Seharusnya setelah kandang dibersihkan dan didesinfeksi secara keseluruhan, kandang perlu diistirahatkan selama beberapa waktu. Secara umum, masa istirahat kandang minimal 14 hari dihitung dari waktu kandang selesai dibersihkan. Bahkan saat terjadi kasus, misalnya serangan gumboro, maka
masa istirahat kandang perlu diperpanjang. Tujuannya untuk memutus siklus bibit penyakit atau agar bibit penyakit yang berada di kandang bisa dikurangi secara optimal. 2. Kandang brooding terlalu padat. Dengan alasan efisiensi, kandang brooding diisi dengan jumlah ayam melebihi kapasitas sehingga terjadi persaingan antara anak ayam dalam mendapatkan makan, minum, dan udara bersih. Akibatnya pertumbuhan berat badan ayam tidak rata atau tidak seragam. Di samping itu, kandang yang padat menyebabkan suhu meningkat dengan cepat karena ayam tidak bebas meradiasikan panas tubuhnya ke lingkungannya. Akibat suhu ruangan yang meningkat dapat menyebabkan ayam mengalami heat stress atau stres panas. 3. Ayam kepanasan atau kedinginan. Dengan anggapan bahwa anak ayam harus mendapatkan suhu hangat yang optimal agar tidak kedinginan, maka tak jarang peternak terus-menerus menyalakan pemanas dengan suhu yang tinggi meski anak ayam sudah agak besar. Suhu yang terlalu panas saat masa brooding akan menimbulkan efek negatif. Pada suhu yang panas, ayam akan menjauhi brooder dan mencari tempat lebih dingin. Ayam akan meningkatkan konsumsi minum dan mengurangi konsumsi pakan. Penurunan konsumsi pakan akan menyebabkan asupan nutrisi dalam tubuh berkurang sehingga pertumbuhan terhambat. Sedangkan konsumsi minum yang meningkat akan menyebabkan feses ayam cenderung lebih encer. Feses yang encer menjadikan litter lebih cepat lembab dan memicu peningkatan kadar amonia dalam kandang yang berpotensi mengganggu kesehatan ayam. Kasus lain yaitu kondisi kedinginan biasanya terjadi akibat peternak terlalu menghemat penggunaan pemanas sehingga suhu ruang brooding tidak optimal. Suhu yang dingin akan menyebabkan anak ayam bergerombol mendekati brooder atau pemanas dan malas beraktivitas termasuk makan dan minum. 4. Kandang brooding pengap. Karena alasan takut kedinginan, ada peternak yang menutup tirai secara total pada awal masa brooding tanpa memberikan celah ventilasi sama sekali. Padahal ini tidak baik karena udara bersih atau oksigen di dalam kandang akan berkurang dan udara kotor atau karbon dioksida akan meningkat. Kasus lainnya, peternak terlalu lama atau terlambat untuk melakukan pembukaan tirai secara bertahap sehingga kandang brooding jadi pengap. Ditambah dengan manajemen litter yang tidak baik sehingga gas amonia ikut meningkat. Kondisi seperti ini akan berpengaruh kepada kesehatan dan pertumbuhan berat badan ayam. 5. Tidak dilakukan cek secara rutin. Peternak akan mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak ayam yang dipelihara berjalan optimal jika peternak rajin mengecek kondisi anak ayam. Namun, kadang hal-hal seperti ini masih dikesampingkan. Pengecekan sebaiknya dilakukan lebih intensif saat awal masa brooding, seperti melakukan pengecekan tembolok dan kaki anak ayam 2-3 jam setelah pemberian pakan pertama. Anak ayam dikatakan nyaman jika sudah ditemukan minimal 75% dari sampel anak dengan tembolok terasa penuh, kenyal dan lunak, serta saat kaki disentuh terasa hangat. Cek selalu kondisi ayam dan kandang supaya ayam merasa nyaman, terlebih untuk suhu dan kelembapan kandang yang dapat diamati dari aktivitas dan penyebaran anak ayam. Hal lain yang harus dicek apakah fat intake
atau konsumsi pakan ayam masuk. Selain dengan mengecek secara langsung, yang bisa dilakukan adalah dengan melihat isian data recording. Dengan melihat data recording dapat dilihat hasil kerja dan membantu analisa jika terjadi masalah. Peternak haruslah disiplin dalam mengisi data recording. Demikian bahasan mengenai kelalaian yang menyebabkan gagal brooding pada ayam broiler. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.